Dekan memberi Wali sebuah benda dan menunjuknya dengan satu jari. Kilatan cahaya hijau memasuki dahi Chen Qingyuan. Segera setelah itu, pola heksagonal muncul di tanah, dan Chen Qingyuan berdiri di tengah pola tersebut. Berdengung, cahaya menyilaukan menyambar, dan Chen Qingyuan menghilang. Di istana dingin yang diselimuti kabut peri, hanya Dekan dan Yi yang tersisa. Yi berdiri di samping, mengenakan gaun merah muda dan rambutnya diikat dua. Ia menundukkan kepala, tak berani berkata apa-apa, dan tampak sangat ketakutan. Gadis, siapa namamu? Dekan itu perlahan berjalan mendekati Yi, menyingkirkan sikap dinginnya dan mencoba bersikap lembut. Chen Yi. Yi mengumpulkan keberaniannya, menatap Dekan, dan suaranya terdengar kekanak-kanakan. Jangan takut, kata Dekan lembut. Mendeguk. Saat itu, perut Yi berbunyi beberapa kali, dan ia menutupinya dengan tangan. Ia sedikit malu dan takut membuat orang tua-tuanya tidak senang. Baru bangun tidur dan merasa lapar lagi. Sungguh pecinta kuliner. Dia pergi terburu-buru sehingga Chen Qingyuan lupa meninggalkan makanan untuk Yi. Lapar. Dekan mengeluarkan buah spiritual dan menyerahkannya kepada Yi. Ini dia. Setelah menerima buah spiritual itu, Yi menggigitnya beberapa kali dan merasa hambar. Menghadapi orang asing, Yi tidak berani menunjukkan perasaannya dan memakan buah itu tanpa berkata sepatah kata pun. Kamu tidak mau memakannya. Dekan melihat apa yang dipikirkan anak itu. Karena para tetua telah bertanya, Yi seharusnya menjawab. Kamu mau makan apa? Dekan berjanji pada Chen Qingyuan bahwa dia akan menjaga Yi dengan baik. Susu, makanlah. Setelah bertukar pandang dengan Dekan, Yi berbisik. Susu yang dihasilkan oleh binatang roh itu lezat dan dapat mengisi kembali semua energi yang dibutuhkan tubuh Yi. Namun, bahkan setelah giginya tumbuh, ia menolak untuk disapih. Tunggu. Dekan meninggalkan sepatah kata lalu menghilang dari tempatnya. Yi sangat patuh dan hanya menunggu di sana tanpa bergerak. Beberapa saat kemudian, Dekan pergi ke taman binatang roh dan mengambil susu hewan terbaik. Minum, kata Dekan lembut sambil menyerahkan botol itu. Terima kasih. Yi mengucapkan terima kasih dengan sopan sebelum menerima botol itu. Sambil meminum susu itu, matanya berbinar-binar, seterang bintang, dan alisnya dipenuhi rasa gembira. Gadis ini, melihat ekspresi gembira Yi, sang Dekan tidak dapat menahan senyum. Namun, Dekan tidak akan tertawa kemudian. Ketika orang biasa memakan sesuatu, mereka secara alami harus mengeluarkannya. Din Daoyi yang terkenal seantero dunia tak pernah menyangka suatu hari ia harus mengurusi pipis dan pup anaknya. Sekalipun dia menggunakan kekuatan spiritualnya dan tangannya tidak ternoda oleh kotoran, dia masih merasa sedikit canggung di hatinya. Pekerjaan ini masih harus diberikan kepada Chen Qingyuan. Dekan sangat menantikan kedatangan Chen Qingyuan sesegera mungkin. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama, kalau tidak Chen Qingyuan akan menderita di masa depan. Jangan lupa, meskipun Dekan tidak protektif terhadap kekurangannya, dia juga sangat pendendam. Lao Hei menyinggung Dekan dengan satu kata, dan kemudian dikurung selama ribuan hari. Ia hanya berlatih bela diri setiap hari, dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Ia berhasil bertahan hidup dari monster Mahayana tingkat puncak. Suatu hari kemudian, dunia yang aneh dan gelap itu diselimuti kabut. Tampak lautan awan berwarna darah di cakrawala, hukum mengalir, dan awan bergulir. Chen Qingyuan berdiri di ujung jembatan, jantungnya sedikit bergetar, pupil matanya membesar, dan tangannya mengepal. Di depan ada jembatan kuno yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Tidak ada pagar pembatas di kedua sisi jembatan, hanya potongan hukum berwarna hitam dan merah. Melihat ke kejauhan, saya tidak dapat melihat ujung jembatan kuno itu. Perasaan tertekan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya, seakan-akan hendak melahap jiwa Chen Qingyuan. Jembatan ilahi. Chen Qingyuan menatap jembatan kuno itu, suaranya serak, dan emosi aneh entah kenapa muncul di hatinya. Awan tebal itu seakan menyembunyikan seekor binatang buas purba, dan suara-suara aneh dapat terdengar dari waktu ke waktu. Di bawah jembatan ilahi terletak kegelapan tak berujung, yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang atau kesadaran ilahi. Segudang aura pemusnah masih tersisa di setiap sudut jembatan ilahi. Jejak-jejak pertempuran masa lalu masih tersisa, tak pudar ditelan waktu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Chen Qingyuan memandang ke arah dalam jembatan ilahi dan tampak melihat beberapa sosok manusia yang samar-samar. Itu hilang dalam sekejap, itu pemandangan dari masa lalu. Mengendalikan fluktuasi emosi yang kompleks, Chen Qingyuan memutuskan untuk bergerak maju dan menemukan jiwa Zhao Yichuan yang hilang di jembatan ilahi sesegera mungkin. Saat Zhao Yichuan sedang menyendiri, mencoba memahami makna sejati jembatan ilahi, ia terjerumus ke dalam rawa. Untungnya, ia tidak jatuh dari jembatan yang rusak itu. Kalau tidak, ia akan ditelan oleh hukum kekacauan dan kegelapan, dan tak seorang pun akan mampu menyelamatkannya. Melangkah. Dia melangkah maju dan menemukan dirinya di jembatan ilahi. Dalam sekejap, tubuh Chen Qingyuan tiba-tiba tenggelam. Seluruh jembatan tampak sedikit bergetar, dan jejak sejarah yang berdebu perlahan-lahan muncul. Pecahan-pecahan adegan perang kuno 300.000 tahun lalu terus bermunculan di depan mata Chen Qingyuan dan tidak dapat disingkirkan.
Chen Qingyuan mengerutkan kening, mengira itu hanya ilusi hukum di atas jembatan ilahi, dan tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, tekanan yang tak dapat dijelaskan itu menghilang. Kemudian, Chen Qingyuan perlahan melangkah maju. Dengan hati yang gelisah, aku bersikap sangat hati-hati, takut salah melangkah dan terjerumus ke dalam jurang. Jembatan ilahi selebar kurang lebih 1000 kaki, terbentuk dari perpaduan hukum primordial 3000 Tao Agung. Melihat ke bawah, kita dapat melihat jejak-jejak pola Dharma kuno. Jika kita dapat memahaminya, pasti akan bermanfaat seumur hidup. Dengan tingkat kultivasi Chen Qingyuan saat ini, ia tidak dapat memahami makna mendalam dari hukum-hukum di sekitarnya, ia hanya merasa hukum-hukum itu rumit dan sulit dipahami. Jika ia memaksakan diri untuk memahaminya, tubuhnya pasti tidak akan mampu menahannya, yang akan mengakibatkan bencana. Ledakan. Terdengar ledakan keras dari awan gelap di atas. Setelah mendengar ini, Chen Qingyuan mengerutkan bibirnya dan seluruh tubuhnya menegang. Seberkas hukum tak kasat mata menimpa Chen Qingyuan lalu pergi. Dengan metode perlindungan yang diberikan oleh dekan, hukum jembatan ilahi tidak akan membahayakan Chen Qingyuan dalam waktu singkat. Berdasarkan hukum yang berlaku, jika para pendeta di bawah jembatan ilahi menginjakkan kaki di sini, mereka akan diadili oleh surga dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Panggilan. Diam-diam dia mengembuskan napas, menenangkan diri, lalu menatap ke depan dan kedua sisi dengan sangat hati-hati, takut kalau-kalau dia akan kehilangan jiwa Zhao Yichuan. Pada saat yang sama, di area gelap yang kacau di bawah jembatan ilahi, tubuh kaisar kuno itu berdiri gagah, meskipun kering dan tak berdarah, menyusut bagai tongkat. Ia masih memiliki kekuatan untuk mengguncang tanah suci, menopang jembatan suci yang runtuh, dan menopang masa depan. Karena Kaisar Taiwei kuno begitu terobsesi, secercah pikirannya yang kental masih tertinggal di bawah jembatan dewa, berpegangan dalam diam. Dia di sini. Sisa-sisa Kaisar Taiwei kuno mencium aroma yang familiar dan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh kaisar yang layu itu tampak bergerak, dan cahaya redup muncul di rongga matanya yang dalam, menatap Chen Qingyuan yang berada di jembatan ilahi. Aku belum bangun dan aku tidak sanggup memikul tanggung jawab yang berat ini. Kaisar kuno Taiwei kian mengira babak baru pertempuran Seng Yu telah tiba, tetapi setelah melihatnya, ia menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Chen Qingyuan memang datang, tetapi dia belum mencapai tahap itu. Diperlukan setidaknya 1000 hari untuk mencapai tempat ini dengan kekuatan sendiri. Selama perang kuno, Chen Qingyuan datang ke kaki jembatan dewa, menerobos kegelapan tak berujung dengan satu jari, dan tiba di tempat mayat kaisar kuno berada dalam satu langkah. Diskusikan Taoisme dengan sisa-sisa kaisar kuno dan bicarakan tentang 3000 metode Tao. Mendengarkan uraian rincin sang kaisar tentang kemegahan zaman dahulu kala dan tokoh-tokoh terkemuka yang tak terhitung jumlahnya pada zaman dahulu, membuat orang-orang merindukannya dan ingin sekali melihatnya. Dia membahas buah terlarang lagi dengan wajah serius. Dunia adalah lautan penderitaan, dan di ujung jembatan ilahi, pohon di tepi seberang mekar, melambangkan harapan. Kaisar besar dunia mencapai sisi lain, membawa kekuatan tertinggi, dan menikmati kejayaan selama 100.000 tahun. Sejak perang akhir zaman puluhan ribu tahun lalu, Taiwei telah menjadi tua dan berperang hebat dengan makhluk tak dikenal, menghancurkan Shenzhou dan mengubahnya menjadi berbagai dunia Hezu. Karena usia tua dan kelemahannya, ia kehilangan sedikit berat badan. Jembatan suci runtuh, tetapi tubuh kaisar bertahan. Baru pada kemunculan Chen Qingyuan 300.000 tahun yang lalu, Kaisar Taiwei melihat secercah harapan untuk pemulihan kemakmuran. Meskipun Chen Qingyuan gagal sekali, ia masih memiliki kesempatan lain. Sisa Taiwei bertahan selama 300.000 tahun berikutnya, hanya untuk membimbing Chen Qingyuan maju, membiarkannya tumbuh secepat mungkin, dan pada saat yang sama menopang jembatan suci yang hendak runtuh, untuk mengulur waktu. Masih ada garis keturunan yang bertahan di generasi mendatang, bagus. Melalui petunjuk dari Chen Qingyuan, sisa-sisa Taiwei tampaknya melihat sosok keturunannya di masa depan, yaitu Huang Xingyan di Istana Kekaisaran Wilayah Selatan. Dewa Pedang Changgeng, yang berada tidak jauh dari tubuh kaisar, merasakan sedikit fluktuasi hukum di sekitarnya dan membuka matanya untuk melihat. Pedang abadi jatuh di sini dan terluka parah dan belum pulih. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Changgeng Sword Immortal perlahan menutup matanya dan melanjutkan meditasi serta mengolah rantainya. Di jembatan, Chen Qingyuan berjalan maju. Karena kultivasinya yang lemah dan fitur khusus jembatan ilahi, ia tidak dapat melihat terlalu jauh dengan mata telanjang. Lebih dari 3 meter, semuanya kabur. Terlebih lagi, Chen Qingyuan berjalan perlahan, mengamati dengan saksama, takut ia akan membuat kesalahan. Tiba-tiba, gumpalan asap putih tak dikenal muncul di depan matanya, membuat Chen Qingyuan merasa sangat waspada. Asap putih itu melayang ke arah tertentu di kejauhan, tampaknya tanpa maksud jahat. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Beberapa jam kemudian, sosok transparan muncul di tepi area di depan jembatan ilahi. Itu adalah jiwa Zhao Yichuan. Ketemu, Chen Qingyuan sangat gembira dan bergegas maju.
Jiwa Zhao Yichuan berada dalam kondisi kebingungan, tersesat di jembatan ilahi, dan menjadi sangat lemah. Dalam beberapa hari, jiwanya pasti akan terhapus oleh hukum kuno, menyebabkan tubuh aslinya binasa. Dekrit. Sebelum datang, dekan memberiku manik roh hitam. Manik pengikat jiwa digunakan untuk membawa jiwa Zhao Yichuan dan mencegahnya menyebar. Dengan melakukan teknik Dao, jiwa Zhao Yichuan berhasil memasuki Lingzhu. Setelah menyelesaikan tugas ini, Chen Qingyuan tampak gembira. Ini berjalan lancar. Gumpalan asap putih telah menghilang. Chen Qingyuan melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Awalnya, saya berada dalam situasi yang sulit, tetapi siapa sangka menemukan jiwa Zhao Yichuan akan begitu mudah dan lancar. Pasti ada petunjuk dari yang tak dikenal. Sumber asap putih tersebut tentu saja adalah penyesalan Kaisar Taiwei kuno. Karena kita tahu tujuan Chen Qingyuan, tentu saja kita harus membantunya secara diam-diam. Jika Chen Qingyuan mencari secara membabi buta, jiwa Zhao Yichuan mungkin akan hancur. Lebih lanjut, Taiwei enggan membiarkan Chen Qingyuan berada di jembatan ilahi terlalu lama, karena hal ini dapat dengan mudah memicu perubahan mendadak. Jika Chen Qingyuan terlibat dengan jejak masa lalu, niscaya akan menarik perhatian pihak lain, yang akan mengakibatkan hukuman ilahi dan konsekuensi yang sangat serius. Sudah waktunya untuk kembali. Chen Qingyuan tidak ingin tinggal di sini, terlalu menyedihkan. Sambil memegang erat-erat manik penyembuh jiwa, dia berbalik dan berjalan menuju kepala jembatan dengan langkah cepat. Dia kembali ke pangkalan jembatan dengan selamat, mengeluarkan jimat susunan pengembalian yang disiapkan oleh dekan, dan mengaktifkannya. Berdengung, jimat susunan itu berkelebat dan langsung membungkus Chen Qingyuan. Setelah beberapa tarikan napas, jimat formasi diaktifkan dan membawa Chen Qingyuan pergi dari tempat ini. Kepalaku berputar dan organ-organ dalamku bergejolak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Qingyuan akhirnya melihat cahaya. Ketika aku membuka mataku, aku mendapati hamparan tanah putih salju yang luas di hadapanku. Gunung es. Langit penuh dengan kepingan salju dan sangat dingin. Samar-samar, kabut merah muncul di cakrawala, mengelilingi pegunungan yang tertutup salju. Di mana ini? Chen Qingyuan mencoba menghubungi dekan, tetapi menemukan bahwa batu giok transmisi suara redup dan tidak responsif, yang berarti dia tidak dapat menghubungi dekan. Dekan memberiku jimat formasi itu. Meskipun lokasinya agak salah, pasti tidak jauh dari Akademi Daoyi. Daerah yang tidak diketahui membuat Chen Qingyuan merasa sedikit gugup. Ia mengeluarkan mutiara penyembuh jiwa dan memeriksanya untuk memastikan tidak ada yang salah dengan jiwa Zhao Yichuan. Kemudian, ia menyimpan mutiara itu untuk menghindari kesalahan. Saat ini, di Istana Yunhai di Akademi Daoyi, Chen Qingyuan menggunakan jimat formasi untuk menghasilkan fluktuasi hukum, dan dekan secara alami merasakannya. Ia merasa bahwa masalah ini telah selesai dan sangat puas. Namun, saat jimat susunan itu diaktifkan, sang dekan menemukan bahwa rahasia itu disembunyikan oleh kekuatan mengerikan yang tidak diketahui. Setelah sekian lama, tidak ada jejak Chen Qingyuan yang ditemukan di Akademi Daoyi atau bahkan di bintang-bintang sekitarnya. Kemana dia pergi? Dekan menghitung dengan jarinya, sambil mengerutkan kening, tetapi tidak dapat mengetahui kemana Chen Qingyuan pergi. Sederhananya, masalah ini di luar rencana dekan. Ia merasa berat hati dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Setelah memeriksa lampu jiwa yang ditinggalkan Chen Qingyuan di akademi, lampu itu seterang bintang, dan cahayanya stabil tanpa gangguan atau fluktuasi apapun. Nyawanya tidak terancam. Dekan merasa sedikit lega, tetapi alisnya yang berkerut tidak kunjung mengendur. Ia bergumam dalam hati, mungkin ini kesempatannya. Zhao Yichuan baik-baik saja. Selama jiwanya belum dilenyapkan oleh jembatan ilahi, ia paling-paling hanya akan koma. Begitu jiwanya kembali ke tubuhnya, semuanya akan kembali normal, tanpa kerusakan apapun pada tubuhnya. Kakak, aku mau pipis. Pada saat ini, Yi Yi datang, menatap dekan dengan sepasang mata besar yang cerah dan berbicara dengan suara bayi. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama dekan, Yi Yi tidak lagi takut dan berbicara apapun yang ingin dikatakannya. Petik 2. Petik 2. Dekan itu sakit kepala. Meskipun anak itu lucu, dia makan terlalu banyak. Kalau bisa, sang dekan lebih memilih bertarung ribuan ronde dengan master lokal ketimbang mengurus bayi itu. Tunggu, dekan tidak dapat menyerahkan anak itu kepada orang lain di akademi, karena takut mereka tidak akan sanggup menanggung beban yang dipikul anak ini. Bagaimanapun, sang dekan pun telah dihadapkan pada tabu-tabu, maka ia tidak takut dengan akibat dari sang Buddha, setan, atau iblis. Kakak, aku lapar. Setelah buang air kecil, Yi Yi memegang perutnya dengan tangannya dan tampak memohon, sungguh memilukan. Kamu tidak bisa memanggil adik perempuan secantik itu dengan sebutan nenek. Itu hanya gelar, dekan tidak terlalu memperdulikannya. Namun, jika Chen Qingyuan tahu tentang ini, ia akan merasa ngeri. Jika Yi Yi memanggilnya seperti itu, usianya akan lebih tua dari dekan, yang akan dianggap tidak patuh oleh orang luar. Ini hanya penipuan. Kamu mau makan apa? Kalau saja dekan tahu situasi ini akan terjadi, dia pasti berpikir bahwa membiarkan Zhao Yichuan mati adalah hal yang baik.
Guru, apakah aku tidak punya tempat di hatimu? Jika Zhao Yichuan tahu apa yang dipikirkan dekan, dia pasti akan menanyainya. Ada status, tetapi tidak banyak. Dekan itu dingin dan arogan, berdiri di puncak dunia, memandang dunia. Tak seorang pun menyangka orang seperti dekan akan begitu khawatir dan tertekan oleh seorang anak. Tanah tua, daerah pegunungan bersalju. Tempat di mana Chen Qingyuan berada jauh di tanah tua di Zhu. Saat jimat formasi diaktifkan, Kaisar kuno Taiwei merasa perlu mendesaknya untuk tidak membiarkan Chen Qingyuan hidup tanpa beban. Ia harus segera memperbaiki rantai tersebut dan mengantarkan kemakmuran sesegera mungkin. Penyesalan Taiwei tak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia takut sebelum Chen Qingyuan sempat kembali ke jembatan ilahi, kesadarannya akan hilang dan jembatan ilahi akan runtuh. Jika jembatan ilahi runtuh, tidak akan ada lagi Kaisar Agung di dunia, dan bahkan Kaisar Semu pun tidak akan layak untuk eksis. Waktu terus berjalan, dan Chen Qingyuan harus tumbuh cepat meskipun harus. Pemandangan bersalju itu begitu indah, sampai-sampai orang-orang tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali dan mendesah dalam hati. Cuaca yang sangat dingin menghasilkan bunga-bunga kaca perak yang indah dan cantik tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan kesempurnaan. Kabut merah di tepi area bersalju itu bagaikan tangan raksasa yang telah menjelma dari zaman kuno, perlahan terulur. Rasa tertindas yang tak kasat mata terus meningkat, dan rasa sesak menyelimutiku. Tanyakan pada teman-temanku, siapa yang dapat dibandingkan denganku? Tiba-tiba, suara yang menguasai datang dari ujung pegunungan yang tertutup salju, mengguncang bumi dan langit, dan menyebabkan kepingan salju di langit bergoyang. Jejak-jejak tahun yang lampau menyingkapkan kemauan orang-orang terkemuka di zaman dahulu. Mendengar ini, Chen Qingyuan menegang. Ia tanpa sadar menoleh ke arah suara itu, mengepalkan tangannya, dan merasa gelisah. Pada perjalanan berikutnya, Chen Qingyuan akan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masingnya tidak akan terlupakan. Seorang pemuda berjubah giok berjalan di udara. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan es yang telah mengembun menjadi bunga-bunga perak akan hancur dan berubah menjadi titik-titik cahaya sebening kristal, mengambang di angin dingin. Setiap kepingan salju yang melayang berubah menjadi bilah paling tajam di dunia dan terbang menuju Chen Qingyuan. Apakah ini tanda waktu? Chen Qingyuan mengangkat matanya dan sekilas melihat bahwa pria berjubah giok yang berjalan ke arahnya dari kejauhan bukanlah tubuh manusia. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan rona aneh melintas di wajahnya sesaat sebelum ia menjadi tenang. Dia melirik lagi ke kabut merah yang mengepul di kejauhan, berpadu dengan sedikit jejak hukum waktu yang tersisa dalam kehampaan. Dengan kecerdasan Chen Qingyuan, jelas dia bisa menebak di mana dia berada. Tanah tua, saya benar-benar kembali ke tanah asal. Jauh di dalam hatinya, dia merasakan keraguan yang kuat, dan sedikit kepanikan dan kegelisahan melintas di matanya. Aktifkan jimat Arai Dekan. Sekalipun ada sedikit kesalahan di sepanjang jalan, dia pasti tidak akan jauh dari akademi. Namun, ketika Chen Qingyuan membuka matanya lagi, dia tiba di tanah tua di Zhu. Negara kekaisaran terletak sangat jauh dari Northern Wilderness, membentang melintasi hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan lautan yang hukumnya amat kacau. Dengan jimat formasi, orang yang hidup dapat melintasi kehampaan tak berujung. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Dekan Yi tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Bahkan seorang kaisar semu mungkin tidak dapat melakukannya. Apakah ada yang mengganggu takdirku? Menatap pria berjubah hijau berbalut giok yang mendekat selangkah demi selangkah, Chen Qingyuan tidak panik, juga tidak takut. Saat ini, ia tampak sangat tenang. Tak ada lagi emosi di matanya, yang ada hanya ketidakpedulian. Melihat kembali masa lalu, kapan Chen Qingyuan mulai berubah sebagai pribadi. Beberapa hari yang lalu, aku melangkah ke jurang dan bertemu gadis berbaju merah. Jejak roda berkembang ke arah lain. Apakah itu berkah atau kutukan? Chen Qingyuan tidak tahu siapa orang yang diam-diam menyerangnya. Saat ini, tampaknya keberadaan dalam kegelapan tidak bermusuhan. Jika Anda ingin berurusan dengan Chen Qingyuan, yang berada di alam fusion, itu terlalu mudah. Tidak perlu memasang jebakan. Itu adalah langkah yang berlebihan. Ledakan. Tiba-tiba seorang laki-laki berjubah giok dan berambut hijau berdiri di tempat tinggi bagaikan dewa, dan menutupinya dengan telapak tangan. Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain dan langsung menjawab. Saat dia menjentikkan lengan bajunya, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya membeku dalam kehampaan. Dengan pikirannya, Wan Sue mengepakkan sayap dan menyambut telapak tangan pemuda berjubah giok itu, perlahan-lahan menelan kekuatan telapak tangan yang melonjak dan akhirnya menghabiskan semuanya. Membunuh. Tatapan mata pemuda berjubah giok itu kosong, tanpa emosi pribadi. Masa lalu yang telah berlalu ini menyimpan jejak tekadnya, melepaskan kekuatan tempur terkuat di masa mudanya. Meskipun Chen Qingyuan tidak mengetahui asal-usul dan nama pemuda berjubah giok itu, dia dapat diukir oleh hukum waktu di tanah lama, jadi dia pasti memiliki reputasi besar di zaman kuno. Membubarkan. Chen Qingyuan meraih batu beku dari udara dan langsung mengubahnya menjadi pedang batu setinggi 1 meter.
Dengan ringan menggenggam pedang di tangan kanannya, ia mengayunkannya tanpa tergesa-gesa atau lambat. Ledakan. Sebuah celah kehampaan muncul di tempat pemuda berjubah giok itu berada, dan ruang gelap yang pecah menelan area tersebut, bagaikan hantu jahat yang rakus, menggerogotinya tanpa henti. Chen Qingyuan tidak menggerakkan senjata ajaib Tao di tubuhnya, melainkan mengambil benda-benda secara acak untuk dijadikan pedang. Bukan karena ia ceroboh, melainkan karena ia punya rencana lain. Sejak ia membentuk fondasi Laut Samsara, Chen Qingyuan belum pernah benar-benar merasakan kekuatan sifat bawaannya sendiri. Entitas tak dikenal mengirimku ke tanah tua. Apapun tujuannya, aku tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Di luar, Chen Qingyuan harus mengenakan masker dan hidup dengan hati-hati. Setelah asal-usul sebenarnya terungkap, Akademi Daoyi dapat menyediakan jaring pengaman dan menahan tekanan dari semua pihak. Kalau saja fondasi Laut Samsara itu dihamparkan begitu saja, tanpa ada kekuatan yang cukup untuk menopangnya, maka kemungkinan besar ia akan menjadi mainan di tangan orang lain. Dunia ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Jika orang-orang tua yang bersembunyi dalam kegelapan benar-benar menemukan bahwa tubuh Chen Qingyuan telah berubah, mereka pasti akan menunjukkan taring mereka yang tajam dan ganas, membuka mulut mereka yang berdarah, dan bertarung mati-matian untuknya. Di sini, aku tidak perlu bersembunyi. Chen Qingyuan menekan emosinya dan mulai mengekspresikannya secara perlahan. Di mata dunia, dia adalah pewaris Sekte Qing dan pemimpin generasi muda, dengan latar belakang yang mendalam dan reputasi yang terkenal di dunia. Sebenarnya dia kesepian. Seseorang menari di ujung pisau. Jika ia melakukan kesalahan, ia akan terjerumus ke dalam kubangan dan tak bisa keluar. Kalau begitu, bunuh. Menatap pemuda berjubah giok yang menyerangnya lagi, mata Chen Qingyuan sedikit memerah, dan aroma dingin dan kesedihan yang tak terlukiskan terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, Chen Qingyuan tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Gangguan mental, atau apakah jejak kesadaran masa lalu diam-diam merasuki jiwa? Baik dulu maupun sekarang, hanya ada satu Chen Qingyuan. Orang tersebut di masa lalu adalah seorang pencari kebenaran dan jalan yang berdarah dingin dan kejam. Sekarang dia menjadi orang berdada hitam, rakus, sangat menyayangi keluarga dan teman-temannya, dan kaya secara emosional. Di dunia Tian, lautan reinkarnasi sedang bergerak. Chen Qingyuan perlahan merasakan kekuatan memancar dari tubuhnya. Ia mengangkat tangannya dan menghancurkan semua kekuatan magis pemuda berjubah giok itu. Dalam sekejap, ia membuat beberapa gunung es melayang ke udara dan menghancurkan semuanya. Dor, dor, dor. Pemuda berjubah giok itu terlempar ke belakang oleh gunung es, dan kekuatan hukum yang terkumpul di tubuhnya ditekan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, membuatnya mustahil untuk melawan. Dalam pertarungan dengan orang-orang di alam yang sama, Chen Qingyuan bagaikan seorang raja yang berdiri tegak di atas semua orang, yang mampu menindas lawannya hanya dengan lambaian tangan atau langkah. Hanya setelah beberapa lusin putaran, pemuda berjubah giok itu kehilangan penampilan heroiknya yang semula. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya robek, dan ia tampak berantakan. Kamu terlalu lemah. Chen Qingyuan melangkah ke udara dan berdiri di atas pemuda berjubah giok itu. Kata-katanya dingin dan tatapannya tajam. Ia menekan tangan kanannya ke depan, dan tubuh pemuda berjubah giok itu pun terpelintir, tanpa perlawanan sedikit pun. Dengan bunyi, bang, tubuh itu hancur dan lenyap begitu saja. Di masa lalu, Yu Pao Qinghe jelas merupakan tokoh teratas. Akan tetapi, menghadapi seseorang seperti Chen Qingyuan, dia bukanlah tandingannya. Perbedaan dalam penampilan fisik mereka sebesar perbedaan antara langit dan bumi. Fondasi Laut Samsara sudah cukup untuk meletakkan titik awal bagi jalan menuju keabadian. Lautan Samsara, yang terkondensasi dari tulang jiwa tertinggi dan 3 pil suci, bahkan lebih mengerikan daripada fondasi Kaisar Taiwei kuno sejuta tahun yang lalu. Tulang akar itu diubah dari hukum sebab akibat setelah memenggal 7 mayat Kaisar dan melangkah ke alam pantai seberang. Nilainya lebih tinggi dari tulang Kaisar biasa di zaman kuno. Manusia itu memenggal mayat Kaisar, membunuh 7 orang sekaligus. Situasi seperti ini unik sepanjang masa. Karena alasan inilah Kaisar kuno Taiwei bersedia mempertaruhkan kemakmuran masa depannya pada Chen Qingyuan, dengan keyakinan kuat bahwa ia dapat memutus kekacauan dan rusaknya tatanan dunia ini dan membangun kembali dunia di belahan dunia lain. Ini masih jauh dari batasnya. Chen Qingyuan menatap ke arah hilangnya kabut hijau di jubah giok itu, ekspresinya acuh tak acuh, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah puluhan gerakan, mereka sama sekali tidak dapat mengeluarkan kekuatan sejati Chen Qingyuan, bahkan tidak ada sedikit pun jejak keseriusan. Wow, tiba-tiba, gunung-gunung yang tertutup salju mulai runtuh, dan kabut merah bergulung-gulung menyebar dari segala arah, siap menenggelamkan area ini. Chen Qingyuan tidak tahu harus pergi kemana, dan membiarkan kabut merah mengaburkan penglihatannya, dan akhirnya ditelan oleh kabut merah. Aku membuka mataku, semuanya kabur dan aku tidak dapat melihat apapun. Kekuatan hukum pengetahuan mengisi setiap inci kekosongan. Suara yang tak terlukiskan datang dari jauh, bergema di telingaku, seperti bisikan binatang buas, atau nyanyian lembut dewa kuno.
Chen Qingyuan tidak suka perasaan bingung ini, jadi ia melambaikan lengan bajunya dengan kuat, mencoba menghilangkan kabut merah dan melihat jalan di depannya dengan jelas. Namun, apapun metode yang ia gunakan, jalan itu ditelan oleh kekuatan kabut merah dan sia-sia. Setengah jam kemudian, angin aneh datang dari belakang. Kabut merah berangsur-angsur menghilang, dan mata Chen Qingyuan akhirnya menjadi cerah. Saat kabut merah menghilang, aura berbahaya datang, dan Chen Qingyuan secara naluriah membuat gerakan defensif, membentuk puluhan gelombang cahaya penghalang tak terlihat di sekitar tubuhnya. Perasaan krisis ini seperti sedang ditatap oleh seekor ular berbisa yang bersembunyi dalam kegelapan, yang dapat menyerang dari arah mana saja dan merenggut nyawa Anda. Yang terlihat adalah hutan maple. Daunnya yang merah menyala bagaikan matahari terbit, menghangatkan hati orang-orang. Melihat sekeliling, tak terlihat batas hutan maple. Pohon-pohon maple yang lebat berakar rapi di tanah, penuh vitalitas. Chen Qingyuan tidak keberatan untuk menghargai pemandangan di hadapannya. Karena rasa krisis itu tumbuh perlahan. Yang membuat orang-orang jengkel dan gelisah adalah Chen Qingyuan tidak dapat menemukan sumber rasa bahaya tersebut. Saya melihat sekeliling tetapi tidak melihat seorang pun. Mengintai, Chen Qingyuan menyipitkan matanya sedikit, lalu meletakkan tangan kirinya di belakang punggung, memasukkannya ke dalam lengan baju, dan membiarkan tangan lainnya menggantung di sampingnya, siap untuk memobilisasi energi spiritual dalam tubuhnya dan menampilkan kekuatan magis terbaiknya kapan saja. Memanggil, secangkir teh berlalu, dan pohon maple di sebelah kiri bergoyang pelan. Seorang pria berjubah merah dan berjaket hijau menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa, dengan niat membunuh yang tak terelakkan. 9 pedang terbang datang dari tangan pria berjubah merah hijau, dengan kekuatan yang tak terhentikan. Chen Qingyuan sudah bersiap menghadapi seekor anjing, jadi dia mengangkat tangannya tanpa mengubah ekspresinya. Panggilan, angin kencang bertiup, dan pohon maple di bawah kakinya terus bergetar. Daun-daun maple yang tak terhitung jumlahnya berguguran dan berubah menjadi pedang yang sangat tajam, menghadap pria berjubah merah bermantel hijau. Jauh di dalam tanah tua, kekuatan hukum waktu merasuk. Segala yang dihadapi Chen Qingyuan adalah jejak masa lalu. Dengan jentikan lengan bajunya, daun maple berjatuhan bagai pedang, menangkis ke-9 anak panah yang berterbangan untuk menyerangnya. Pria berjubah merah berpakaian hijau itu dengan paksa menerobos hujan pedang dan tiba-tiba muncul di hadapan Chen Qingyuan. Tiba-tiba, sebuah senjata tajam muncul di tangannya dan ia menusukkannya dengan ganas. Terlalu lambat. Setelah transformasi fisiknya, Chen Qingyuan telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. Serangkaian tindakan pemuda berjubah merah, mengintai, menyelinap, menyerang, dan sebagainya, hampir tidak mampu membuat emosi Chen Qingyuan berfluktuasi. Tatapannya acuh tak acuh, tanpa riak. Sambil berbisik, Chen Qingyuan meraih sehelai daun maple yang melayang ke sisinya, memegangnya erat-erat di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu dengan santai menariknya ke depan. Merobek, sebuah garis tipis muncul di kehampaan. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah tanda Dao. Pemuda berjubah merah itu berada 10 kaki jauhnya dari Chen Qingyuan, dan sulit baginya untuk bergerak maju. Daun maple itu bagaikan senjata ajaib. Begitu ditebas, sehelai rambut panjang pemuda berjubah merah itu pun rontok, dan potongannya rapi dan halus. Pada saat itu, jika pemuda berjubah merah itu tidak berhenti dan menghindar, yang akan terjatuh bukanlah sehelai rambutnya, melainkan kepalanya. Kemauan seorang pahlawan di level ini tidak dipengaruhi oleh fluktuasi emosi masa lalu. Ia seperti boneka, bertindak sesuai kebiasaannya di kehidupan sebelumnya. Pada awal penaklukan, Chen Qingyuan tidak merasakan tekanan sama sekali dan dapat mengatasinya dengan mudah. Nantinya, dia akan menghadapi kesulitan yang nyata. Sebagian besar raksasa zaman kuno dan pahlawan legendaris akan muncul dari sungai waktu yang panjang. Ini adalah hadiah dari Kaisar kuno Taiwei kepada Chen Qingyuan, dan tidak dapat ditolak. Tempat ini, tepatnya, bukanlah ujung dari tanah lama. Paling-paling, ia terletak di garis pemisah antara ujung dalam dan ujung tengah. Di ujung tanah tua, terdapat jejak pertempuran akhir zaman kuno puluhan ribu tahun lalu, serta beberapa kebenaran tentang sisi lain dan jembatan suci, dan bahkan jejak kaki tabu. Ledakan, Chen Qingyuan dapat menahan serangan pemuda berjubah merah itu dengan satu tangan. Pohon maple yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki mereka tumbang akibat dahsyatnya pertempuran, retakan muncul di tanah, dan lubang-lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya pun terbentuk. Lubang yang dalam itu gelap gulita, bagaikan mata yang tak dikenal dan menakutkan, tengah mengamati semua ini. Perasaan ini sungguh luar biasa. Chen Qingyuan merasa tubuhnya mengandung energi yang sangat besar. Melihat seluruh ranah fusi, ia tidak dapat menemukan lawan. Bahkan ketika menghadapi seorang kultivator biasa di tahap awal kesengsaraan, Chen Qingyuan berani bersaing dengannya. Ledakan, tak main-main lagi, Chen Qingyuan melancarkan pukulan dan menghantam tubuh pemuda berjubah merah itu. Setelah pertempuran ini, kendaliku atas tubuhku telah mencapai tingkat baru. Yang membuat Chen Qingyuan merasa sedikit gembira adalah dia benar-benar dapat menyerap energi spiritual kacau di tanah lama tanpa efek samping apapun.
Karena hukum yang kacau di Tanah Lama, energi spiritual terkontaminasi dan tidak dapat dimurnikan. Itulah sebabnya, ketika Sekte Qing baru saja pindah ke Tanah Lama, Chen Qingyuan berusaha keras untuk menemukan urat nadi spiritual agar dapat memastikan tingkat kultivasi sekte tersebut. Fondasi Laut Samsara mengabaikan hukum Tanah Lama dan secara mandiri menyerap kekuatan spiritual daerah ini. Jadi, Chen Qingyuan duduk bersila di kabut merah, dan aura di tubuhnya berubah. Zeng, suara Taoisme bergema di tubuhnya dan auranya meningkat. Dia membuka matanya, dan cahaya keemasan samar keluar dari dasar matanya. Tingkat kultivasinya telah meningkat dan mencapai tahap fusi akhir. Bertarung selalu merupakan cara yang baik untuk meningkatkan kekuatanmu. Fisik khusus Chen Qingyuan ditakdirkan untuk meninggalkan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Lama. Pada saat ini, dunia luar sedang kacau balau. Wilayah kuno di Zhu dulunya merupakan area medan perang kuno. Perayaan Qimai yang dulunya hanya dibuka setiap 10.000 tahun sekali, kini terbuka bagi siapa saja tanpa hambatan apapun. Kaisar Kuasi Qiyou. Pada hari ini, para pahlawan menjelajahi reruntuhan rahasia dunia kuno dan menemukan tempat keberuntungan. Makam Kaisar Semu itu menggemparkan dunia dan banyak sekali kekuatan yang ingin menguasainya. Pria kuat yang bersembunyi dalam kegelapan mencium aroma kemajuan lebih jauh, matanya bersinar dengan cahaya biru redup, dan dia siap bergerak. Banyak sekali tokoh terkemuka yang dimakamkan di dunia kuno. Qiyou, seorang pertapa yang menekuni jalan agung. Makamnya telah meninggalkan warisan dan juga memiliki jejak yang tak terhapuskan. Tidak ada jalan ke depan, dan waktuku habis. Tangisan pilu ini datang dari kedalaman mausolem, bergema dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Para pria perkasa berdiri di luar mausolem, mendengarkan suara memilukan itu, seolah-olah mereka melihat lelaki tua itu berdiri di dekat jembatan yang runtuh. Mereka merasakan sakit yang sama, mata mereka berkaca-kaca, dan napas keputusasaan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Jika jembatan ilahi tidak rusak, Qiyou pasti telah meraih kesuksesan besar, menjadi puncak zaman, dan menduduki tahta tinggi. Menggigit. Dalam keadaan tak sadarkan diri, semua orang melihat sesosok samar muncul di kehampaan. Lelaki itu duduk sendirian di puncak gunung, sambil memetik senar sitar dengan lembut. Pada awalnya, piano terdengar merdu, inspiratif dan bertenaga. Lalu, suaranya suram, seperti daun-daun berguguran tertiup angin musim gugur, dan jejak kesedihan dan ketidakberdayaan datang dari akhir tahun dan merasuki jiwa. Lagu berakhir dan kerumunan bubar. Suatu eksistensi teratas di zaman kuno meninggal karena usia tua, dan tirai pun jatuh, tertidur selamanya di ujung mausolem. Wawasannya tentang Taoisme dan sumber daya yang terkumpul terdapat di setiap sudut mausolem. Apakah kamu menginginkannya? Ayo cari. Jika Anda yang ditakdirkan, maka semua yang ada di mausolem dapat diambil. Namun ingatlah, begitu Anda melangkah ke dalam mausolem, Anda tidak bisa kembali, Anda akan mati. Jika ia menerima warisan, ia akan berusaha keras untuk naik pangkat. Dengan membawa penyesalan dan keengganan seorang Kaisar Semu Qiyou, ia menempa hati yang tak kenal takut dan melangkah menuju jalan di depannya. Apapun hasilnya, ia tak akan menyesalinya. Di luar mausolem, berdiri sebuah prasasti batu. Ada kata terukir di sana, Tao. Perasaan perubahan yang tak berujung datang menimpaku. Ketika mengamati dengan saksama karakter-karakter pada prasasti batu itu, saya merasa seolah-olah jiwa saya telah meninggalkan tubuh saya, seakan-akan saya telah memasuki suatu keadaan misterius, dan samar-samar dapat melihat jejak hukum dari berbagai tatanan. Para pendeta biasa akan terpesona hanya setelah melirik prasasti batu itu dan tidak berani memandangnya lebih jauh. Mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi memiliki pemahaman yang mendalam. Menatap prasasti batu itu, mereka merasa seperti daun yang mengapung, mudah terombang-ambing oleh hembusan angin dan ombak, tak berdaya melawan. Prasasti batu ini dipahat oleh Kaisar Qiyou sebelum wafatnya. Prasasti ini berisi banyak pemikiran dan wawasan tentang hukum-hukum alam semesta. Milikku, itu harus menjadi milikku. Sambil menatap mausolem, seorang praktisi Mahayana mengepalkan tinjunya, wajahnya tegang. Ambisi di matanya sulit disembunyikan. Dalam hati, ia meraung dan mengamuk. Tubuhnya mulai kehilangan kendali, dan ia melangkah menuju mausolem. Saya pernah menemukan sebuah buku kuno dari reruntuhan kuno, yang mencatat beberapa kisah hidup Kaisar Semu Qiyou. Ia berlatih musik, dan dengan satu melodi, ia mampu menaklukkan musuh yang tangguh. Ia duduk sendirian di puncak gunung, tanpa gentar. Seorang lelaki tua berambut abu-abu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan suaranya sedikit bergetar. Jalan di depan penuh kekurangan, menghambat kemajuan Kaisar Semu Qiyou. Dia benar-benar Kaisar Semu yang tak tertandingi, dan apa yang ditinggalkannya pastilah harta paling berharga di dunia. Semakin banyak pendeta yang mulai bersemangat, jantung mereka berdetak kencang, seluruh tubuh mereka terasa mati rasa, seolah-olah arus listrik mengalir melalui tubuh mereka. Selama pesta 100 meridian tahun itu, Chen Qingyuan dan yang lainnya datang ke istana ini. Pada saat itu, Chen Qingyuan dilayani oleh roh-roh istana, dan mereka minum teh dan mengobrol dengannya.
Namun, Chen Qingyuan bingung dengan beberapa kata-kata Istana Lingzi. Lebih lanjut, murid Buddha tersebut telah lulus semua ujian Kaisar Semu Qiou dan dapat menerima warisan Kaisar Semu hanya dengan anggukan. Namun, menghadapi godaan ini, murid Buddha tersebut tetap teguh dan bahkan menolaknya mentah-mentah. Alasan penolakannya sederhana, tidak cocok. Kalau saja orang-orang berkuasa yang berdiri di luar mausolem itu tahu tentang hal ini, mereka pasti akan mengira bahwa murid Buddha itu hanya membuang-buang sumber daya dan bodoh. Dentang, dengan suara keras, pintu makam terbuka. Era kemakmuran baru telah dimulai. Roh kuil kuno ingin menemukan penerus yang cocok bagi kaisar untuk mewarisi keinginan terakhirnya. Ia tidak menuntut status yang lebih tinggi, tetapi setidaknya ingin semua orang tahu bahwa Kaisar Semu Qiou telah datang ke dunia ini. Unggul. Saat pintu istana terbuka, beberapa orang tidak dapat menahan diri lagi dan bergegas masuk. Tak peduli bahaya apapun yang ada di dalam, mereka tak dapat menghentikan orang-orang ambisius itu. Berharga sekali mempertaruhkan nyawa yang tak dapat melihat puncak, dengan mempertaruhkan nyawa seseorang yang berdiri di atas. Tanah tua, jauh di dalam. Kabut merah menyelimuti segalanya di sekitarnya, dan suara orang tak dikenal menggerakkan hati Chen Qingyuan. Saya telah bertarung 19 kali, dan lawan yang saya hadapi semakin kuat. Setelah melalui pertempuran, Chen Qingyuan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan dalam tubuhnya. Dia tidak lagi menunggu pemandangan di hadapannya berubah, melainkan melangkah maju dengan tatapan tegas, diselimuti kabut merah. Tidak peduli apapun yang ada di depan, teruslah maju tanpa rasa takut. Ledakan, kehampaan di depannya meledak, dan seorang pria kekar melangkah mendekat, dengan aura yang agung, dan dominasinya terlihat jelas dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Chen Qingyuan berhenti sejenak dan menyipitkan matanya sedikit. Lawan kali ini akhirnya membuat Chen Qingyuan merasa sedikit gugup, darahnya mulai mendidih, dan harapan di matanya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Jejak kaisar dari zaman kuno. Hal ini berbeda dengan situasi di Menara Tiansu. Para pahlawan yang digambarkan pada masa itu hanya berada di puncak suatu alam tertentu. Meskipun kekuatan yang mereka tunjukkan sangat kuat, pada akhirnya kekuatan tersebut terbatas. Situasi saat ini sangat istimewa. Hukum waktu di tanah kuno dan kemauan orang-orang hebat di zaman dahulu. Kaisar muda itu, dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Chen Qingyuan, berada di tahap akhir fusi. Namun, tekadnya ternoda oleh jejak pola kaisar dari masa puncaknya, yang memungkinkannya mengendalikan seni pamungkas. Singkatnya, sang kaisar muda yang memiliki jejak pola kekaisaran dan seni kekaisaran, meskipun ia tampaknya baru berada pada tahap akhir fusi, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya sangat mengerikan, cukup untuk menyapu bersih para kultivator di 3 alam kesengsaraan pertama, atau bahkan lebih kuat. Jejak waktu di tanah tua itu menarik sekaligus mengerikan. Chen Qingyuan menatap sosok samar di depannya, semangat juangnya membumbung tinggi, ingin sekali mencobanya. Ia terpesona oleh hukum-hukum aneh di negeri kuno itu. Ia tahu bahwa ia bisa bertemu lawan sejati di sini, dan ia bisa bertarung sepuasnya tanpa mengkhawatirkan konsekuensinya. Adapun rasa takut yang ada di dalam hatinya, itu bukan berasal dari lawan, melainkan dari sesuatu di ujung tanah lama. Selama tinggal di Jiutu, Chen Qingyuan seringkali mengalami ilusi. Tampaknya seolah-olah ada lebih dari satu pasang mata yang mengawasinya. Apa yang tersembunyi di ujung tanah tua? Orang-orang sangat ingin tahu seperti apa suasana pertempuran terakhir puluhan ribu tahun lalu. Membunuh. Chen Qingyuan menggumamkan sesuatu, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang bintang 7 merupakan harta karun maha besar milik Akademi Daoyi. Dentang. Pedang itu berbunyi seperti auman harimau dan lolongan naga. Zeng. Kaisar muda itu menjentikkan jarinya, mengendalikan sinar kekuatan kekaisaran, dan cahaya jari menerobos kekosongan yang luas dan mencapai alis Chen Qingyuan. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, mengganggu lintasan jari itu, menyebabkannya lewat. Saat berikutnya, cahaya jari itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di kekosongan di belakangnya, dan bunga peledak dengan diameter 1 km pun mekar. Chen Qingyuan berdiri di kehampaan, memegang pedang di tangan kanannya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Mereka saling memandang dan melangkah maju pada saat yang sama. Menendang, ruang di bawah kakinya hancur, membentuk riak-riak padat seperti kaca. Ledakan. Keduanya masing-masing melancarkan serangan kuat, memulai pertempuran dengan energi yang tidak seharusnya dilepaskan oleh orang-orang di alam fusi. Jejak kekuatan pola kekaisaran memungkinkan Kaisar Shaoji melampaui semua kultivator di tingkat yang sama, mengendalikan alam semesta, dan memiliki kekuatan kerajaan yang tak tertandingi. Jika Chen Qingyuan tidak menyatu dengan Laut Samsara, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan tekanan tersebut. Teknik Kaisar Pamungkas, ditambah dengan kekuatan hukum pola ilahi, melampaui batas kultivator gabungan. Dentang. Chen Qingyuan memegang pedangnya untuk menangkis serangan Kaisar Shaoge, tetapi untuk sementara ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terus mundur. Namun, ia hanya mengalami beberapa luka ringan di tubuhnya, yang tidak serius. Dengan rasa penindasan yang nyata, pergerakan Laut Samsara semakin cepat.
Kekuatan yang keluar dari tubuh meningkat secara signifikan. Hanya dalam 100 ronde, Chen Qingyuan menemukan sesuatu, dan dengan pedangnya, dia menghancurkan teknik Jiki yang digunakan oleh Kaisar Shaoqi untuk menyerang lagi. Batu asa seperti itu tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Hanya di Tanah Lama, Chen Qingyuan dapat menunjukkan sisi aslinya, tanpa harus bersembunyi, dan melepaskannya dengan bebas. Permainan pertarungan ini baru saja dimulai. Begitu dia memasuki tahap pertarungan serius, Chen Qingyuan akan menjadi orang yang berbeda, dengan tatapan mata yang sangat dingin dan hanya satu pikiran di benaknya, yaitu mengalahkan lawannya. Negara Kekaisaran, Medan Bintang Jade Arai. Paviliun Langya, halaman samping. Di halaman yang tenang, angin sepoi-sepoi bertiup dari waktu ke waktu, bercampur dengan aroma bunga yang samar-samar, yang membuat orang mabuk. Terdengar suara pintu didorong terbuka, dan Pangeran Langya yang berpakaian putih berjalan keluar perlahan. Wajahnya tampan, tetapi matanya agak gelap. Sepertinya ia mengalami gangguan mental akhir-akhir ini dan kurang istirahat. Penampilannya agak sakit-sakitan dan rapuh. Pangeran, dua pelayan maju ke depan, salah satunya mengenakan gaun merah muda dan namanya Diyu. Yang satu mengenakan gaun putih, bernama Dong Sui. 12 hari yang lalu, Pangeran Langya menyadari sesuatu dan ingin menyimpulkannya. Pelayan itu berdiri di pintu, menunggu dengan tenang. Ketika sang pangeran pergi keluar hari ini, pelayan itu samar-samar menyadari bahwa dia agak lemah, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Era pertikaian hebat telah tiba, dan inilah saatnya bagi saya untuk berjalan-jalan. Nama sang pangeran adalah Nan Gongge. Rambut hitam di pelipisnya berkibar tertiup angin, menambah kesan halus dan mempesona pada dirinya, yang tak boleh dinodai. Kamu mau keluar? Setelah mendengar ini, kedua pelayan itu tiba-tiba mendongak, ekspresi mereka terkejut, dan bibir merah mereka bergetar. Dunia luar begitu indah, aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Menginap di Villa Langya berarti ada banyak hal yang tidak bisa disimpulkan, dan tidak banyak energi untuk melakukannya. Namun, setelah pertimbangan matang, saudara Nan Gong akhirnya memutuskan hal ini. Setelah lebih dari 10 hari mengasingkan diri, meskipun tubuh Nangong Ge jauh lebih lemah, ia memperhitungkan sesuatu yang sangat menarik. Murid Buddha masa kini benar-benar melahirkan seorang anak dengan seorang anggota klan Yu. Menarik, sangat menarik. Nangong Ge tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun, karena membocorkan rahasia itu akan dengan mudah mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri dan juga akan menyinggung sekte Buddha di timur. Tuan, masalah ini memerlukan persetujuan para tetua. Pelayan Dong Sui mengepalkan tangannya dan berkata, Pangeran Langya memiliki status yang berbeda dari putra suci berbagai kekuatan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika seorang putra suci dari satu pihak meninggal, pasukan teratas paling-paling akan merasakan sedikit kesakitan dan kemudian memilih putra suci lain dari kumpulan kandidat. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran Langya, seluruh Villa Langya akan terguncang. Siapapun orangnya, mereka akan membalaskan dendam sang pangeran dengan segala cara. Jika saja budidaya sang pangeran tidak berkembang terlalu lambat, para leluhur pasti menginginkan dia untuk mewarisi tahta pemilik tanah itu. Pergi dan laporkan. Nangong Ge tahu aturannya dan tidak akan mempersulit pembantunya. Dong Sui menahan rasa terkejutnya dan segera berjalan menuju istana tempat para pejabat senior berada. Ia menceritakan semuanya secara detail tanpa melebih-lebihkan. Ketika para tetua mengetahui hal itu, mereka terkejut pada awalnya, tetapi kemudian mereka tenang dan tampak hikmat. Karena sang pangeran yang membicarakannya, pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Setengah jam kemudian, Nangong Ge tiba di istana yang megah. Ada ratusan tetua yang duduk di dalamnya, yang merupakan tulang punggung Langya Villa. Pangeran, kecuali beberapa orang tua, orang-orang lainnya berdiri dan membungkuk pada Nangong Ge, dengan rasa hormat yang mendalam di mata mereka. Nangong Ge terkekeh dan mengangguk, memberi isyarat kepada para tetua untuk kembali ke tempat duduk semula. Kemudian, Nangong Ge berjalan lurus ke depan menuju kursi kosong di depan kiri dan perlahan duduk. Baru setelah Nangong Ge duduk, para tetua bertanya, Pangeran, apakah Anda akan keluar? Ya, Nangong Ge mengangguk sedikit. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Seorang tetua yang sangat berkuasa berkata dengan suara berat, kami bisa membantu. Pangeran tidak perlu mengurusnya sendiri. Status Nangong Ge setara dengan Lord of Langya Manor, semata-mata karena deduksinya terhadap Dao telah mencapai tingkat kesempurnaan, yang tak tertandingi oleh siapapun. Hanya berbicara tentang cara deduksi, lebih dari separuh tetua yang hadir telah menerima bimbingan dari Nangong Ge. Jika kamu tidak merasakan sendiri kemakmuran dunia ini, kamu datang ke dunia ini dengan sia-sia. Kata-kata ini menunjukkan tekad Nangong Ge yang tidak bisa diganggu-gugat. Para tetua terdiam lama sekali, tak seorang pun berbicara untuk membujuknya. Mereka tahu betul bahwa begitu sang pangeran telah mengambil keputusan, tak seorang pun dapat mengubahnya. Aku akan menemanimu dan melindungi pangeran. Seorang lelaki tua yang berada di puncak Mahayana dan telah hidup selama 20.000 tahun, merenung. Tidak perlu, kata Nangong Ge sambil menolak pengawal itu, akan kurang menarik jika para tetua menemaniku.
Dengan kemampuanku, aku bisa menghindari bahaya dan mencari keberuntungan. Tidak akan ada kecelakaan. Para tetua tidak perlu khawatir. Nada suaranya tenang, bagai angin musim semi. Namun, ada sedikit ketidaksabaran dalam kata-katanya. Bahkan seorang tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun pun merasakan beban berat di dadanya dan tak berani melawan. Seorang pelayan harus menemaninya. Sebagai pilihan kedua, seseorang berkata, pangeran itu berharga dan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Ya, Nan Gongge mengangguk. Dia tidak akan menolak. Pemilik Langya Manor baru-baru ini mengasingkan diri, dan kursi utama kosong. Tentu saja, meskipun pemilik rumah ada di sini, dia tidak bisa menghentikan Nan Gongge. Kita sudah selesai ngobrol, saatnya berangkat. Nan Gongge berdiri dan berjalan keluar aula. Para tetua memandang kepergian Nan Gong dengan senyum getir di wajah mereka. Mereka sungguh mengkhawatirkan keselamatan sang pangeran, tetapi sang pangeran tetap teguh pada pendiriannya, dan mereka hanya bisa berdoa agar perjalanannya lancar. Adapun yang diam-diam mengikuti sang pangeran dan diam-diam melindungi Dao, dengan kemampuan sang pangeran, dia dapat mengetahuinya dengan sedikit deduksi. Kalau sampai pangeran tahu, dia pasti marah dan ikut campur urusan orang lain. Sedang hujan, sudah dikemas dan siap untuk berangkat. Gerimis terus berlanjut hingga bermil-mil jauhnya. Nan Gongge mendongak ke langit yang mendung dan suasana hatinya semakin suram. Ia menginjak tanah yang basah kuyup, dan angin dingin meniupkan air hujan ke pakaiannya, membasahi salah satu sudut. Ada juga beberapa bercak lumpur di sepatunya, dan jejak kaki pun tertinggal di tanah tempat ia melangkah. Tuan, tolong pelan-pelan. Dong Sui memegang payung kertas minyak dengan hati-hati untuk sang pangeran. Setelah berlatih, seberkas cahaya misterius dapat menghalangi hujan. Mengapa harus memegang payung? Sang pangeran menjalani kehidupan normal, jarang menggunakan sihir taonya. Menurutnya, ia ingin menyatu dengan alam semesta dan memahami alam. Pelayan Diyu meletakkan barang bawaannya di cincin luar angkasa dan mengikutinya dari belakang. Sebelum pergi, petinggi istana memberikan sejumlah perlengkapan penyelamat kepada kedua pelayan itu dan meminta mereka untuk memastikan keselamatan sang pangeran. Maka, dengan ditemani dua dayangnya, Pangeran Langya keluar dari pengasingannya. Ketika sang pangeran keluar, segalanya mulai menjadi kacau. Hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah Langya Villa. Pada hari ini, banyak orang tua mungkin mendapatkan berita dan lebih memperhatikan keberadaan Pangeran Langya. Pada hari ini, arus bawah perjuangan besar akan menjadi lebih menarik dengan masuknya Pangeran Langya. Tetesan air hujan jatuh ke payung kertas minyak dan meluncur turun ke rangkanya. Tik, tik, suara tetesan air menyentuh hati Nan Gongge. Menatap ke kejauhan, rasanya seperti sedang menatap papan catur. Digariskan oleh segudang hukum langit dan bumi, papan catur itu mencakup segudang kemungkinan, sebuah tontonan kacau dengan kompleksitas yang luar biasa. Saat saya memasuki permainan catur hari ini, apakah saya akan menjadi bidak catur atau pemain catur? Sudut bibir Nan Gong sedikit terangkat. Hujan ini seakan menjadi melodi jalan surga dan bumi, menyambut kedatangan dunia. Setelah meninggalkan Langya Villa, beberapa orang tua di Dizu ingin mencari keberadaan Nan Gongge. Kami menggunakan teknik terbaik kami untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun dan tidak ada jejak yang tertinggal. Dengan jentikan lengan bajunya, Nan Gongge menyembunyikan auranya sendiri dan menyatu dalam kekacauan, membuatnya mustahil bagi manusia untuk melihatnya. Sulit membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang praktisi yang baru saja memasuki alam inti emas. Pangeran, kita mau pergi kemana? Setelah berjalan cukup jauh, Dong Sui dan Diyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan remehkan mereka sebagai pelayan, dibandingkan dengan faksi lain, mereka setidaknya kandidat untuk status Saint Maiden. Usia mereka baru 500 tahun, tetapi mereka sudah menjadi kultivator di alam fusion, dengan kemampuan tempur yang mengesankan. Menjadi pembantu Nan Gongge bukanlah suatu kehinaan melainkan suatu kehormatan bagi mereka. Gurun Utara, sepertinya melihat sosok Chen Qingyuan di depan matanya, dan dia berhenti sejenak, lalu terkekeh. Dengan sedikit usaha, Nan Gongge dapat dengan mudah memahami hubungan sebab akibat antara agama Buddha dan klan Yu. Namun, tidak ada yang diketahui tentang keberadaan Chen Qingyuan. Oleh karena itu, Nan Gongge berpikir bahwa Chen Qingyuan tinggal di Beihuang dan ingin pergi ke sana. Faktanya, Chen Qingyuan berada jauh di tanah tua Dizu, mengayunkan pedang di tangannya, mengasah tubuh Taonya dan meningkatkan kekuatannya. Saya mendengar bahwa makam Kaisar Semu muncul di dunia kuno. Diyu melaporkan dengan suara rendah. Makam Kaisar Semu Qiyou pastilah makam seorang makhluk sakti tingkat atas dari zaman kuno. Dong Sui menggema, itu hanya makam Kaisar Semu. Aku tidak tertarik sama sekali. Dengan kemampuan Nan Gongge, dia sudah dapat menyimpulkan banyak jejak dari zaman kuno dan memiliki pemahaman tentang kehidupan Kaisar Qiyou. Berasal dari seorang kultivator Jindan, sungguh aneh. Ciptaan makam kuasi kaisar itu tidak menarik, terlalu sok. Kedua pelayan itu tampak acuh tak acuh, menganggap hal itu biasa saja. Bahkan jika tidak ada kaisar semu di era ini. Jika Nan Gongge mau, dia bahkan bisa mendeteksi sedikit saja tabu.
Hujan semakin deras. Setelah beberapa hari hujan terus turun tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Setelah tercuci hujan, tanah menjadi berlumpur dan jalan pun sulit dilalui. Ia bisa saja naik kapal perang atau harta karun terbang lainnya, tetapi ia memilih untuk berjalan perlahan. Dengan kecepatan ini, Nangong Ge tidak akan bisa mencapai Northern Wasteland dalam 1000 mil. Jalani jalan panjang dengan perlahan. Kadang-kadang saya berjalan di tengah hujan, kadang-kadang saya menggunakan teleportasi. Nangong Ge tidak terburu-buru menuju hutan belantara utara. Ia mengagumi pemandangan di luar. Setiap helai rumput dan setiap pohon memiliki maknanya sendiri dan patut direnungkan. Ini adalah pertama kalinya kakak Nangong pergi keluar, jadi dia tidak boleh tidak sabar dan harus bersenang-senang. Old Land, suatu area yang diselimuti kabut merah. Chen Qingyuan telah bertarung dengan Kaisar Shaobi selama beberapa hari, tetapi pemenangnya masih belum ditentukan. Kedua belah pihak memiliki bekas luka di tubuh mereka. Luka lama sembuh, dan luka baru muncul. Sambil memegang pedang bintang 7, dia mengambil pedang dan memotong salah satu jari Kaisar Shaoji. Kaisar Shaoyu tetap tenang dan tidak lagi menyembunyikan ketidakmampuannya. Ia memutuskan untuk menggunakan teknik pamungkas dalam kitab suci Kaisar. Di belakangnya, bulan purnama tampak mengembun. Setelah beberapa hari bertempur, tak seorang pun menunjukkan kartu truf mereka yang sebenarnya. Chen Qingyuan perlu perlahan-lahan mengasah tubuh Taonya. Tentu saja, ia tidak akan mengerahkan segenap kemampuannya di awal. Ia akan menunjukkan kelemahannya kepada musuh dan mendapatkan pencerahan selama pertempuran. Kini, Kaisar Shaoge mulai mempraktikkan metode kitab suci Kaisar, dan fenomena aneh pun muncul. Bulan purnama, kekuatan yin yang ekstrim. Chen Qingyuan menatap bulan purnama yang memancarkan bau aneh, membolak-balik kenangan dalam benaknya, dan akhirnya menebak asal-usul lawannya. Tuan tertinggi, kitab suci Kaisar Taiyin. Suatu ketika di alam rahasia tempat bersemayamnya kebijaksanaan spiritual prajurit Kaisar Taiwei, Chen Qingyuan memperoleh banyak hal baik, termasuk buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang mencatat banyak orang hebat di masa lalu. Hal ini dapat disimpulkan hanya berdasarkan bulan purnama dan perilaku yang ditunjukkan Kaisar Shaobi sebelumnya. Ia naik tahta Kaisar, mempraktikkan metode menghubungkan Taiyin, dan menciptakan sutra Kaisar Taiyin. Ia pernah memerintah suatu era. Meskipun tidak sekuat Taiwei, ia juga bukan Kaisar biasa. Menarik, Chen Qingyuan menjadi bersemangat dan merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Kaisar Shaoyu, yang pada suatu masa merupakan yang terkuat di alam keabadian, kini memiliki kekuatan untuk mengendalikan kitab suci Kaisar yang hanya ia pahami pada masa puncaknya. Kekuatannya meroket, melampaui batas alam manusia. Namun, Chen Qingyuan bukanlah orang biasa. Ia tidak hanya tidak merasa panik, tetapi justru menantikannya. Perang. Mata Chen Qingyuan mengalami perubahan halus, seolah-olah memproyeksikan bentuk umum laut samsara. Kekuatan Dao yang terpancar darinya jauh melampaui tingkat alam fusion. Dia maju dengan pedang di tangan dan bertarung langsung melawan Kaisar Shaolin. Memanggil, Kaisar Shaoyi menjentikkan jarinya, dan kekuatan kitab suci kekaisaran terkumpul di ujung jarinya, cukup untuk menekan makhluk di alam kesengsaraan tingkat keempat. Namun, tingkat kultivasi yang ia tunjukkan baru berada di tahap akhir alam penggabungan. Di dunia manusia, siapapun yang dapat mengalahkan sebagian besar orang di alam bawah dapat disebut jenius. Jika seseorang dapat bertarung lintas level, melintasi 3 atau 2 alam kecil, dan tetap menang, maka ia layak menyandang gelar monster. Adapun pertempuran antara Chen Qingyuan dan Kaisar Shaoge, itu telah melampaui jangkauan iblis. Melangkah ke wilayah terlarang, ledakan, cahaya pedang dan kekuatan jari saling bertabrakan, hukum saling tolak, dan membentuk badai ledakan yang sangat besar, seperti binatang buas yang membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang merah dan tajam, ingin melahap segalanya. Pertempuran ini pasti akan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Chen Qingyuan menikmati sensasi perih akibat cedera, yang mengintensifkan gerakan maju dan membuatnya menyadari bahwa ia bisa menjadi lebih kuat. Selama ia cukup kuat, ia dapat menembus rintangan satu demi satu dan mencapai batasnya sendiri. Bahkan jika lawannya di ranahmu adalah Kaisar Shaoli, ia akan dikalahkan dengan sikap mendominasi. Hanya bila Anda mencapai langkah itu Anda dapat disebut tak terkalahkan. Saya datang ke dunia ini, mendambakan tempat yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus mengatasi semua rintangan dan tidak pernah mundur. Atau capai puncak selangkah demi selangkah. Atau menumpahkan semua darah di tubuhmu dan terjatuh di jalan. Ini jalanku. Tatapan mata Chen Qingyuan tajam, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi lawan yang mengendalikan kitab suci Kaisar. Darah membasahi pakaiannya, tetapi tidak dapat menggoyahkan hati Chen Qingyuan. Tatapan yang penuh tekad, dengan sedikit kekejaman. Ia mengayunkan pedang demi pedang, menghancurkan kekuatan Taiyin yang menyelimuti tubuhnya. Ia terus mendekati lawannya, membiarkan tubuh Taonya menahan tekanan dan perlahan bertransformasi. Bei Huang, Akademi Daoyi, Istana Peri Awan dan Kabut dipenuhi pesona misterius, energi spiritualnya kaya dan murni, serta udaranya bercampur aroma yang memabukkan.
Mengapa ayah belum kembali? Setelah hampir sebulan, meskipun Yi tidak lagi takut pada dekan, dia sangat merindukan Chen Qingyuan dan sering memandang ke kejauhan, menunggunya. Hampir. Setelah menghabiskan waktu bersama, dekan terbiasa dengan perasaan Yi berada di sisinya dan menjawab. Kakak, aku lapar lagi. Yi adalah anak yang sangat penurut. Dia tidak pernah rewel kecuali saat makan dan minum. Untukmu, direktur menyiapkan banyak makanan yang cocok untuk Yi dan tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Sambil menyantap hidangan lezat dan minum susu segar, Yi sejenak melupakan kerinduannya kepada sang ayah. Ada orang lain yang lebih merindukan Chen Qingyuan daripada Yi. Itu Lao Hei. Pada hari itu, ketika mereka pergi ke Shenxiao untuk mencari arwah Zhao Yichuan, mereka tentu saja tidak bisa membawa Lao Hei. Oleh karena itu, Lao Hei dijebloskan kembali ke ruang tahanan oleh dekan. Meskipun batasan-batasan di dunia kecil kurungan isolasi telah dicabut, Lao Hei tidak berani keluar, karena takut menyinggung dekan. Kakak, segera kembali. Setelah merasakan kebebasan, Lao Hei tak lagi rela tinggal di tempat yang dingin dan sepi seperti itu. Ia selalu menantikan kepulangan Chen Qingyuan. Saya tidak tahan tinggal 1 hari lagi. Tanpa mereka sadari, Chen Qingyuan tak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Ia sedang bertempur jauh di tanah leluhur, menikmati serunya pertempuran. Agar dapat melewati hari-hari yang panjang ini, Lao Hei segera tertidur lelap, berharap dapat bertemu Chen Qingyuan saat ia bangun, sehingga ia dapat beristirahat dengan cukup dan keluar untuk melanjutkan bermain. Tidur ini akan berlangsung setidaknya 10 tahun. Beberapa hari kemudian, sepotong berita menyebar dari Dizu ke Beihuang. Dekan melihat pesan di slip giok itu, raut wajahnya sedikit berubah, lalu bergumam dalam hati, harimau muda Langya telah meninggal. Hanya segelintir anak muda saat ini yang mampu mengubah suasana hati dekan. Beberapa tahun yang lalu, sang dekan pergi ke Villa Langya dan dengan susah payah menyelamatkan sang pangeran yang seharusnya mati muda. Ia berpikir bahwa meskipun sang pangeran lahir, ia tidak akan hidup lama. Siapa sangka sang pangeran sudah bisa membaca di perpustakaan pada usia 3 tahun, mendalami ilmu ramalan pada usia 5 tahun, dan memiliki kemampuan meramal dengan menjepit jarinya pada usia 7 tahun. Pada usia 13 tahun, ia menentang kehendak langit dan memperpanjang umurnya, tanpa lagi menghadapi risiko kematian dini. Seorang jenius sejati, terlahir luar biasa. Sang pangeran dimanja dan tak punya apa-apa lagi. Bahkan sang dekan, yang berdiri tinggi di atas awan, memandangnya sebagai seekor harimau muda dengan kemungkinan tak terbatas di masa depan. Saat itu, aku hanya ingin menjalin hubungan baik dengan Langya Villa, tapi tanpa diduga, aku menyelamatkan monster yang bisa mengubah dunia. Dekan sangat menghormati Pangeran Langya dan tidak berani memperlakukannya sebagai junior. Ia bahkan mengabaikan kultivasi sang pangeran di ranah jin dan atas. Dikabarkan bahwa kemampuan Nangongge jauh melampaui semua leluhur di Paviliun Langya. Sambil berpikir, sang dekan mengalihkan pandangannya ke Yi yang tengah bermain sendirian di sampingnya, dengan tatapan mata yang dalam. Jika Pangeran Langya mengambil tindakan, mungkin dia bisa mengubah nasib Yi. Belakangan ini, dekan diam-diam memeriksa kesehatan Yi. Surga tidak akan menoleransi nasib kematian muda. Meskipun Yi sekarang menjalani kehidupan yang bahagia, tubuhnya membeku di usianya yang baru 3 tahun dan dia tidak dapat tumbuh dewasa. Karena biksu tua itu telah memaksa Yi untuk lahir, dan bahkan dengan kekuatan Buddha yang sangat besar, ia hanya dapat memperpanjang hidup Yi selama 3 tahun. Maka biksu tua itu memberikan beberapa nasihat kepada murid Buddha itu dan mengirim Yi ke Chen Qingyuan. Hanya dengan mengikuti Chen Qingyuan, Yi dapat bertahan hidup dan perlahan-lahan lolos dari takdirnya. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi dan Chen Qingyuan pergi ke tanah tua. Meskipun dekan dapat melindungi Yi dengan kemampuannya, pada akhirnya dia tidak sebanding dengan kekuatan takdir. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat menemukan bahwa vitalitas Yi memudar dengan sangat lambat. Di dunia lain, artinya saya akan campur tangan dalam sebab dan akibat dunia, dan tidak lagi tertutup seperti sebelumnya. Baik demi sekte Buddha maupun demi Chen Qingyuan, dekan tidak bisa membiarkan Yi keluar. Setelah Anda membuat keputusan, ambil tindakan. Aku menjemput Yi dan bersiap untuk keluar. Kakak, kita mau pergi kemana? Yi merasakan angin menyapu pipinya, melirik ke kejauhan, dan berbicara lembut. Di rumah terlalu membosankan, ayo kita keluar dan bermain sebentar. Dekan itu berbicara dengan lembut. Yi sangat senang bisa keluar dan bermain. Akhir-akhir ini, ia seperti tinggal di istana yang berkabut, tanpa banyak hal untuk dimainkan. Ayahnya berpesan agar ia patuh, jadi Yi tidak berani meminta apapun. Ia hanya diam setiap hari, tidak berani berbicara keras. Dekan memegang Yi di tangan kirinya, melintasi kehampaan, dan menuju ke Dizu. Menurut perhitungan dekan, Pangeran Langya kemungkinan besar masih tinggal di Dizu dan tidak akan datang ke Beihuang dalam waktu dekat. Demi keselamatan Yi, kita perlu menemukan solusi sesegera mungkin. Setengah bulan kemudian, di sudut Dizu, Nangongge mengajak 2 dayang cantiknya jalan-jalan dan suasana hatinya sangat gembira. Hari ini, Nangongge merasakan secercah rahasia ilahi.
Ia berhenti sejenak, menundukkan pandangannya, menghitung dengan jari, dan berbisik, seorang tamu terhormat telah datang mengunjungiku. Aku harus menemuinya. Jelas, dia menyimpulkan jejak Dekan Daoyi. Di alam inti emas, ia berhasil menemukan keberadaan jembatan ilahi yang agung. Metode ini unik sepanjang masa. Ubah rute dan menuju ke wilayah bintang Yachen. Nangong Ge menentukan lokasi spesifik Dekan Daoyi dan memberi perintah. Ya, pelayan Dieu mengeluarkan kereta perang berkualitas tinggi dan membantu Nangong Ge masuk. Setelah itu, seorang pembantu mengemudikan kereta dan pembantu lainnya menuangkan teh dan air untuk Nangong Ge. Hanya dalam 2 hari, Nangong Ge tiba di sebuah bintang di bidang bintang Yachen. Di sebuah kota di atas bintang-bintang, ada sebuah villa elegan yang terletak di sudut. Dekan Daoyi menyembunyikan auranya dan mengubah penampilannya menjadi lebih biasa. Dengan begitu, ia bisa menghindari banyak masalah. Meskipun Dekan tidak takut masalah, memiliki terlalu banyak lalat pasti akan memengaruhi suasana hatinya. Tetaplah di sini dan tunggu kedatangan sang pangeran. Dekan sengaja memperhitungkan keberadaan Pangeran Langya dan membocorkan secercah peluangnya sendiri. Agaknya, dengan kemampuan sang pangeran, ia dapat mendeteksi tindakan sang dekan dan secara aktif meminta audiensi. Tak peduli apapun, Dekan adalah penyelamat sang pangeran. Kakak, makanlah. Yi tengah menyantap camilan paling keju yang dijual di kota itu sambil tersenyum cerah. Jangan makan terlalu banyak, atau kamu akan merasa kenyang. Dekan mengusap kepala Yi dan berbicara lembut. Sepertinya Dekan telah mencurahkan seluruh kelembutannya kepada Yi. Murid-murid, hewan peliharaan, para tetua, dan siswa akademi belum pernah melihat sisi Dekan yang selembut itu. Boom, boom, boom. Nangong Ge datang dan mengetuk pintu secara pribadi untuk menunjukkan rasa hormatnya. Klik, pintunya terbuka. Nangong Ge dan yang lainnya langsung masuk. Kedua dayang itu tidak tahu siapa saja yang ada di dalam ruangan itu, tetapi melihat keseriusan sang pangeran, mereka tahu bahwa sang pangeran pasti bukan orang biasa dan mereka tidak boleh kehilangan sopan santun. Junior Nangong Ge, senang bertemu denganmu, senior. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Nangong Ge melihat Dekan duduk di halaman depan dan membungkuk tanpa ragu. Para pelayan bergidik, mata mereka tak mampu menyembunyikan keterkejutan yang terpancar dari lubuk hati. Mereka mengerucutkan bibir merah, membungkuk cepat, dan tak berani bicara. Tidak perlu sopan, silakan duduk. Dekan menunjuk ke kursi kosong di depannya. Terima kasih, senior. Nangong Gesi duduk secara alami di hadapan Dekan, dengan 2 pelayan berdiri di belakangnya, dengan alis tertunduk dan diam, seperti orang yang tak terlihat. Di halaman depan, ada meja batu di bawah paviliun. Nangong Ge duduk berhadapan dengan Dekan, dengan teh harum di atas meja. Yi baru saja selesai makan dan berbaring di tempat tidur dan tertidur. Senior, apa instruksi yang Anda berikan kepada saya? Nangong Ge sangat menghormati Dekan dan tidak berani berpura-pura. Sang Dekan berhenti sejenak dan melirik ke arah pelayan itu, maksudnya jelas. Kalian turun duluan. Karena ini adalah maksud Dekan, tentu saja Nangong Ge tidak akan keberatan dan berbicara untuk memberi isyarat. Ya, kedua pelayan itu dengan bijaksana mundur selangkah dan menutup mata serta telinga mereka. Untuk memastikan percakapan itu tidak bocor, Dekan memberlakukan larangan. Kamu seharusnya tahu mengapa aku di sini. Dekan mengenakan jubah dan kerudung, tampak berwibawa dan mulia. Kalau tebakanku benar, pasti karena anak itu. Sambil berkata demikian, Nan Gong melirik ke arah kamar tempat Yi tinggal, dengan tatapan lembut dan elegan, serta senyum tipis. Ya, Dekan mengangguk, apakah Anda punya solusi? Jangan buang-buang energi Anda mengobrol dengan orang pintar. Meskipun klan Yu tampaknya tidak ada hubungannya dengan klan iblis, pada dasarnya mereka memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Ketika harapan garis keturunan Buddha lahir dari seorang anggota klan Yu, buahnya terlalu besar untuk ditangani. Nangong Ge sedikit mengernyit. Jika sulit untuk diatasi, maka pasti ada jalan. Dekan mendengar makna lain. Ada caranya, tapi sangat sulit dan sangat berbahaya. Kata-kata Nangong Ge tertahan, ekspresinya serius. Cara pertama adalah bertukar darah. Menguras semua darah dari tubuh Yi, menggantinya dengan darah spiritual yang baru, dan kemudian menggunakan sihir tertinggi untuk menyembunyikan rahasia surga, yang cukup untuk memastikan bahwa Yi akan bebas dari kekhawatiran. Namun, kesalahan sekecil apapun dalam proses transfusi darah dapat mengakibatkan kematian. Langkah kedua, menyembunyikan rahasia surga, juga bukan tugas yang mudah. Apakah ada solusi kedua? Nangong Ge mengusulkan metode pertama, dan Dekan menindaklanjutinya dengan sebuah pertanyaan. Transfusi darah terlalu berbahaya dan tidak akan dipertimbangkan untuk saat ini. Tubuh Yi memang rapuh, dan bahkan dengan bantuan orang-orang kuat dan pengobatan terbaik, operasi ini tetap berbahaya. Sebab, bukan hanya sebagian darahnya yang dipertukarkan, melainkan seluruh darahnya. Tak boleh ada setetes darah pun yang tertinggal. Cara kedua, lebih baik tidak disebutkan. Nangong Ge ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Berbicara. Begitu kata itu diucapkan, mata Dekan menjadi sangat serius dan dia tidak akan menoleransi ketidakpatuhan apapun.
Jika seorang kaisar agung bertindak, ia dapat menghancurkan karma Buddha dan iblis dalam sekejap dan melenyapkan segalanya. Namong Ge merasakan sedikit tekanan dari dekan, tetapi dia tetap tenang dan berjalan perlahan ke depan. Petik 2. Mendengar ini, sang dekan terdiam. Anda tidak bicara omong kosong. Kaisar legendaris, yang kejayaannya bertahan selama 100.000 tahun, berkuasa penuh, dan selama tuntutan siapapun tidak berlebihan, hukum di negeri ini harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Kalau ada kaisar semu yang kekuasaannya luar biasa dahsyat, mungkin dia bisa melakukannya. Biarkan dia tetap di sisi Chen Qingyuan dan gunakan kekuatannya sendiri untuk menekan kekuatannya sendiri. Nyawanya tidak akan terancam. Kita akan cari solusinya nanti. Kata Namong Ge lagi. Dendam antara Buddha dan iblis, dan membiarkan seorang anak tak berdosa menanggung akibatnya, sungguh keterlaluan. Selama waktu yang dihabiskannya bersama Yi Yi, sang dekan benar-benar jatuh cinta pada gadis kecil yang manis dan bijaksana ini. Penampilan Yi Yi membuat hidup sang dekan menjadi lebih menarik dan tidak lagi membosankan. Senior, apakah Anda peduli dengan anak ini? Namong Ge memperhatikan ini dan cukup terkejut. Itu benar, dekan tidak menyangkalnya. Anak ini tidak mengikuti Chen Qingyuan. Mungkinkah Chen Qingyuan tidak berada di alam liar utara? Kali ini, tujuan utama Namong Ge adalah bertemu Chen Qingyuan. Dia pergi ke tempat yang tidak diketahui. Dekan diam-diam menghitung untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Yang dapat dipastikannya adalah Chen Qingyuan tidak dalam bahaya kematian dan tidak perlu khawatir. Oh, Namong Ge merasa sedikit penasaran, lalu menyembunyikan tangan kanannya di balik lengan bajunya untuk menghitung dengan jari-jarinya. Pemandangannya kabur, dan Anda tidak bisa memaksakan diri untuk mengintip. Setelah mencoba sekali, Namong Ge menyerah. Chen Qingyuan terlahir luar biasa, melampaui jangkauan Dao Agung dan rahasia surga. Ia berada di area terlarang dan sulit diselidiki. Jika Anda mencoba menggunakan teknik deduksi secara paksa, kemungkinan besar Anda akan mendapat serangan balik. Senior, ada sesuatu yang tidak saya mengerti dan saya ingin jawaban. Namong Ge serius. Apa masalahnya? Dekan berpikir dalam hati bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Chen Qingyuan. Dari mana Chen Qingyuan berasal? Namong Ge tidak bertele-tele dan bertanya langsung. King Zong, masalah ini bukan rahasia lagi. Dekan itu menuturkan, tanah terlantar utara, wilayah meteorik, Xuanxingzong. Lalu bagaimana sekte Xuanxing menerima Chen Qingyuan sebagai murid? Pasti ada sumbernya, tanya Namong Ge lagi. Mendengar ini, dekan mengerutkan kening dan berkata, konon, tetua pelindung sekte Xuanxing sebelumnya mengambilnya secara tidak sengaja. Tidak ada yang tahu persis di mana letaknya. Tetua pelindung sekte Qing sebelumnya telah lama meninggal, dan tidak ada cara untuk menyelidiki masalah ini. Kudengar Chen Qingyuan pernah memasuki area terlarang di Northern Wasteland, menghilang di sana selama 100 tahun, lalu kembali dengan tubuh yang hancur. Sejak saat itu, Chen Qingyuan telah menunjukkan bakat dan kekuatan yang jauh melampaui masa lalunya, melangkah ke panggung dunia besar dan mengguncang dunia. Namong Ge sudah mengetahui semua berita tentang Chen Qingyuan, dan tanah terlarang Tianyuan adalah tempat yang tidak bisa dihindari. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba menjelajahi daerah terlarang itu. Ketika dekan mengatakan ini, sepertinya Tianyuan telah mengalami kemunduran. Apa bedanya dengan tempat terlarang di Dizu? Ada banyak tempat di zaman kuno di mana terdapat area terlarang dan terlarang bagi orang biasa. Jika Anda masuk, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan lebih mengerikan. Dekan menjawab, jika saya punya kesempatan di masa depan, saya pasti akan mencari tahu mengapa kawasan terlarang itu dibentuk. Saudara Namong benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Suatu hari nanti, dia mungkin akan mengungkap banyak rahasia dunia. Kekuatan hidup anak itu perlahan memudar. Jika kita tidak memutuskan hubungan sebab dan akibatnya sekarang, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Terkait dengan daerah terlarang, dekan tidak mau membicarakannya dan mengalihkan pembicaraan. Ini hanya tentang menjaga vitalitas tetap hidup. Itu mudah dilakukan. Setelah berkata demikian, Nenek Namong melepas liontin giok dari pinggangnya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Barang ini berisi rahasia misterius yang dapat melindunginya selama 100 tahun tanpa rasa khawatir. 100 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi? Di mata Dekan Su, 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Nanti kita bicarakan. Zaman keemasan telah tiba, dan tak seorang pun bisa memprediksi seperti apa masa depan. Meskipun 100 tahun mungkin singkat, dunia tak diragukan lagi telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Baiklah, dekan tidak lagi memaksa dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dengan perlindungan dekan dan dengan memakan semua jenis buah-buahan berharga yang dapat memperpanjang umur, Yi Yi dapat hidup sangat lama meskipun dia seorang manusia dan tidak dapat berkultivasi. Jika tidak ada instruksi lain, saya permisi. Namong Ge melihat niat untuk mengusirnya dari pandangan dekan, jadi dia berdiri, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Ya, dekan itu tidak suka bersikap sopan dan mengangguk sedikit. Setelah meninggalkan villa, Namong Ge menghadapi angin sepoi-sepoi dan berubah pikiran.
Jangan pergi ke Northern Wilderness untuk saat ini, pergilah ke tempat lain. Misalnya, temui para penjahat dari seluruh dunia dan nikmati pemandangan yang menakjubkan. Sangat jarang menemukan seseorang yang dapat membuat Nangongge melihat monster seperti itu. Ubah rute dan menuju ke wilayah bintang Weiji. Nangongge Xiace. Ya, pembantu itu bingung tetapi tidak berani bertanya lebih lanjut, jadi dia meneruskan pekerjaannya. Apa yang bisa dilakukan di wilayah bintang Weiji? Keberadaan Chen Qingyuan saat ini tidak diketahui, dan pergi ke Northern Wasteland pasti membosankan. Lebih baik ganti target saja. Konon, penjahat legendaris dalam sekte Konfusianisme itu hancur total dalam semalam dan langsung ditinggalkan oleh para petinggi sekte tersebut. Ia kini berada di sudut terpencil sebuah kota, menjalani kehidupan layaknya orang biasa. Naiklah kereta perang dan bepergianlah dengan cepat. Setelah beberapa saat, kami tiba di wilayah Konfusianisme. Kabut dan hujan samar-samar dan hawa dingin mulai terasa. Dongsui mengenakan jubah brokat pada Nangongge, dan Diyu memegang payung kertas minyak untuk mencegah gerimis membasahi pakaian Nangongge. Adapun Nangongge sendiri, dia perlahan-lahan bergerak menuju gubuk beratap jerami di depannya, dengan kedua tangannya tergantung di samping tubuhnya dan telapak tangannya tersembunyi di balik lengan bajunya. Boom, boom, boom. Dengan perlahan aku mengetuk pintu kayu yang sudah bobrok itu, aku mengintip melalui pagar setinggi 3 kaki dan melihat penampakan umum rumah beratap jerami itu. Siapa itu? Seorang lelaki berpakaian compang camping keluar dari rumah. Pria ini adalah Lu Nanxian, yang dulunya merupakan kebanggaan sekte Konfusianisme. Kemudian, ketika sekte Konfusianisme memutuskan untuk memilih seorang pemimpin muda, berbagai faksi saling bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan pada akhirnya, Lu Nanxian menjadi sasaran empuk dan jatuh ke dalam situasi ini. Karena Lu Nanxian memiliki ambisi besar, ia ingin agar semua orang di dunia dapat membaca dan mematahkan monopoli Konfusianisme. Saya sedang lewat sini. Hari sudah mulai malam. Bolehkah saya masuk dan beristirahat? Nangongge sopan. Datang. Setelah terdiam sejenak, Lu Nanxian mengangguk setuju. Setelah mengamati pakaian dan temperamen ketiga orang itu, mudah untuk mengetahui bahwa pria tampan itu adalah tuannya, dan 2 wanita lainnya adalah pelayannya. Meskipun Lu Nanxian telah kehilangan kultivasinya, jelas bahwa mereka bukan orang biasa dan mereka jelas datang dengan suatu tujuan. Jika Anda tidak dapat menghindarinya, lebih baik menghadapinya secara langsung. Selama bertahun-tahun, Lu Nanxian banyak diejek dan dicemooh, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Terima kasih banyak. Setelah melewati ambang pintu dan melihat sekeliling, Nangongge menyadari tidak ada tempat untuk duduk, jadi dia berdiri di tengah halaman, melihat sekeliling sambil tersenyum. Kalau kamu tidak keberatan, tinggallah di sini. Lu Nanxian membawa bangku kayu kasar. Ada rambut putih di pelipisnya dan kerutan di wajahnya. Dia tampak tua dan agak menua. Tentu saja tidak, terima kasih. Nangongge membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu duduk di bangku kayu tanpa ragu-ragu. Dilihat dari sudut manapun, seorang abadi yang diasingkan seperti Nangongge sama sekali tidak cocok berada di pondok jerami kumuh ini. Ada apa? Tunggu sampai aku selesai memasak. Saat malam tiba, Lu Nanxian lapar dan belum makan makanan hangat. Aku sangat berani, bisakah kamu menawariku makanan untuk menghangatkanku? Permintaan Nangongge. Petik 2 petik 2. Lu Nanxian sedikit terkejut, tetapi tidak menolak. Oke. Terakhir kali seseorang meminta makanan adalah sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, dan itu adalah seseorang yang menyamar sebagai Chen Qingyuan. Tahun itu, Chen Qingyuan masih dilindungi oleh gelang giok, tetapi manusia biasa Lu Nanxian masih melihat kekurangannya dan mengenali identitas aslinya. Saat itu, ketika Chen Qingyuan mengetahui bahwa Lu Nanxian telah mengetahui identitas aslinya, dia tercengang. Setelah bekerja selama setengah jam, saya memasak 2 mangkuk nasi, menggoreng lauk, dan menyajikannya di meja. Mau minum? Tangan Lu Nanxian dipenuhi kapalan, semua bekas kerja keras bertahun-tahun. Halo, senyuman Nangongge membuat orang-orang merasa seperti angin musim semi. Anggur beras yang saya buat sendiri agak keruh. Setelah menuangkan 2 mangkuk anggur, Lu Nanxian menikmati makan malamnya. Rasanya enak. Tanpa rasa jijik, Nangongge menyesap anggur beras dan memuji, terima kasih atas keramahan Anda, Yang Mulia. Sebagai Pangeran Langya, ia telah mencicipi berbagai hidangan lezat. Yang ia minum bukanlah anggur, melainkan cita rasa jalan hidup yang dipilih Lu Nanxian. Mari kita bicara setelah makan malam. Lu Nanxian lapar dan tidak ingin berbicara untuk saat ini. Begitu saja, keduanya makan malam sederhana, dan suara angin sore yang bertiup di antara dedaunan seakan bernyanyi, merayakan pertemuan mereka. Para dayang berdiri di samping, ekspresi mereka dingin dan tak bergerak. Bagi mereka, yang harus mereka lakukan hanyalah mematuhi perintah sang pangeran, selalu menjaga etika yang baik, dan tidak mempermalukan sang pangeran maupun Villa Langya. Aku melihat auramu luar biasa, sosok yang langka dan luar biasa. Namun, aku tidak ingat apa-apa tentangmu. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Lu Nanxian membereskan piring-piring bekas makan lalu duduk kembali di tempat duduknya, menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya, dan memulai percakapan.
Paviliun Langya, jawab Nangongge. Mendengar ini, Lu Nanxian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan yakin, Anda adalah Pangeran Langya yang legendaris. Aku tak pantas disebut legenda. Aku hanya bertahan di masa sulit. Nangongge mengakui asal-usulnya. Seorang tamu terhormat telah tiba. Hari ini bukan hari biasa. Mata Lu Nanxian dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Mengapa Anda datang ke sini untuk mencari saya, Pangeran? Saya sudah lama mengagumi Tuan Lu dan datang menemuinya. Nangongge pernah mendengar tentang musik gesek lunan dan tertarik padanya sejak masa kecilnya. Aku hanyalah orang tak berguna, tak ada hal baik yang bisa kulihat. Maafkan aku karena mengecewakan sang pangeran. Jika dulu, Lu Nanxian pasti ingin minum anggur dan berbicara dengan Nangongge. Siapa bilang aku kecewa? Kata Nangong perlahan berdiri, membungkukkan tangannya memberi salam, dan berkata dengan serius, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk bertemu dengan Tuan Lu. Lu Nanxian segera berdiri dan memberi hormat. Saya ingin mengundang Tuan Lu untuk mengunjungi pegunungan dan sungai. Apakah Anda bersedia? Sebelum datang, Nangong diam-diam menyimpulkan nasib Lu Nanxian. Ia bisa melihat beberapa jejak, tetapi jejak itu membingungkan, terkadang terang, terkadang gelap. Sederhananya, jika Lu Nanxian bertemu dengan orang yang mulia, ia pasti akan meraih kesuksesan luar biasa di masa depan. Jika ia bertemu seseorang yang berniat jahat, kemungkinan besar ia akan mati. Aku menikmati hidup santai dengan membaca, tapi aku takut aku harus mengecewakan sang pangeran. Lu Nanxian menolak dengan sopan. Berkelanalah melintasi pegunungan dan sungai, dan rasakan dunia yang biasa-biasa saja. Nasihat selanjutnya dari Nangongge, membaca 10.000 buku tidak sebaik bepergian sejauh 10.000 mil. Ini, Lu Nanxian ragu-ragu. Dong Sui, kumpulkan semua keperluan sehari-hari dan buku-buku Tuan Lu. Jangan dirusak. Nangongge tidak memberi Lu Nanxian kesempatan lain untuk menolak dan langsung memberi perintah. Ya, Dong Sui melambaikan tangannya dan mengemasi seluruh isi gubuk jerami itu, lalu memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Mengapa Yang Mulia begitu ngotot? Lu Nanxian melirik ke sekeliling, tidak melihat apapun di sekitarnya, lalu tersenyum pahit. Maafkan saya, Tuan. Nangongge membungkuk dan meminta maaf. Tidak apa-apa, tunjukkan jalannya. Lu Nanxian telah melihat hidup dan mati dan tidak takut bahwa Pangeran Langya akan memasang jebakan untuknya. Dengan demikian, sekelompok 4 orang menunggangi kereta perang dan menuju ke daerah makmur di Dizu. Arah ini persisnya adalah dunia kuno. Pada masa itu, dunia kuno sedang sangat ramai. Banyak tokoh berpengaruh datang ke makam Kaisar Semu Qiou, berharap mendapatkan rejeki yang luar biasa. Hanya beberapa bulan setelah Lu Nanxian pergi, beberapa orang dari sekte Konfusianisme datang mencarinya, dengan raut wajah yang garang, dan mereka datang dengan niat yang buruk. Setelah melalui banyak putaran seleksi, sekte Konfusianisme memilih seorang guru muda, yang kebetulan punya dendam besar terhadap Lu Nanxian. Cara untuk menegakkan kewenangan pada posisi tinggi telah sama sejak zaman kuno. Namun, Lu Nanxian meninggalkan tempat ini dan sulit ditemukan.